Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 8. Pada kesempatan kali ini akan kami bahas mengenai materi fonologi bahasa Indonesia. Materi ini merupakan bagian dari konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Namun sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, yakni Latifah Anisawati, kemudian Dani Setiawan, Ade Putri Arbianti, Titi Indrianti, dan juga Rismawati Putri. Yang pertama, akan kami bahas mengenai pengertian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi, dan juga logos yang berarti ilmu. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya, dan juga perubahannya. Sedangkan pengertian dari bunyi bahasa yakni bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil, diproduksi manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa terbagi menjadi dua, secara fonetis atau fon atau bunyi ujar, dan juga fonemis atau fonem, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran atau parole, lalu bunyi bahasa secara fonemis bersifat sistem pikiran atau brain. Bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia namun bukan termasuk dalam bunyi bahasa, contohnya batuk, bersin, bersendawa, bersiul, dan mendengkur. Kemudian bentuk bunyi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu fon dan juga fonem. Pengertian dari fon yaitu bunyi bahasa atau bunyi ujaran yang menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan pengertian dari fonem yaitu bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Bidang kajian fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan juga fonemik. Kajian fonetik yaitu mengkaji tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Sedangkan kajian fonemik mengkaji tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Kajian fonetik terbagi lagi menjadi tiga, yaitu fonetik akustis, fonetik artikularis, dan juga fonetik auditoris. Pengertian dari fonetik akustis yaitu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Fonetik akustis berkaitan dengan bidang ilmu fisika. Sedangkan fonetik auditoris bermakna fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Fonetik auditoris berkaitan dengan bidang ilmu neurologi atau kedokteran. Dan yang ketiga, fonetik artikularis, yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa, serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Fonetik artikularis berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Kemudian akan kami bahas mengenai produksi bunyi bahasa. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan juga rongga pengubah getaran. Sumber tenaga berupa udara, alat ucap yang menimbulkan getaran yaitu alat ucap atau mulut, dan juga rongga pengubah getaran berupa pita suara. Kemudian proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama yakni proses mengalirnya udara.
kemudian memasuki proses fonasi, dilanjutkan proses artikulasi, dan juga yang terakhir proses oronasal. Sedangkan proses terjadinya bunyi bahasa yaitu yang pertama, udara mengalir melalui paru-paru. Kedua, udara digetarkan oleh pita suara. Dan yang ketiga, udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari alat ucap manusia. Nomor 1 yakni bibir luar, nomor 2 bibir dalam, nomor 3 gigi, nomor 4 rongga gigi, nomor 5 panca rongga gigi, nomor 6 pralangit-langit, nomor 7 langit-langit, nomor 8 langit-langit belakang, nomor 9 tekak, nomor 10 hulu kerongkongan, nomor 11 celah suara, nomor 12 katup napas, nomor 13 akar lidah, nomor 14 lidah belakang, nomor 15 punggung lidah, nomor 16 lidah depan, nomor 17 ujung lidah, dan juga nomor 18 bawah ujung lidah. Kemudian, alat ucap manusia dibagi menjadi dua, yakni alat ucap aktif dan juga alat ucap pasif. Alat ucap aktif atau artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bahasa atau bunyi. Terdiri dari faring, lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Sedangkan alat ucap pasif atau artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Terdiri dari laring, pita suara, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi atau alveolum, gigi bawah, dan juga bibir atas. Kemudian akan kami bahas mengenai klasifikasi bunyi bahasa. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Yang pertama, vokal. Bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan atau tidak mengalami artikulasi. Yang kedua, konsonan, yaitu bunyi bahasa yang rintangan atau artikulasinya terjadi pada sebagian alat bicara. Dibagi menjadi konsonan bersuara dan juga konsonan tak bersuara. Nomor 3 yaitu semi vokal, yaitu bunyi yang termasuk konsonan tetapi dalam artikulasinya belum membentuk konsonan murni. Kemudian, pembentukan vokal. Yang pertama, berdasarkan bentuk bibir. 1. Vokal bulat, yaitu O dan U. 2. Vokal tak bulat, yaitu E dan I. Nomor 3, vokal netral, yaitu A. Yang kedua, berdasarkan bagian lidah yang bergerak. 1. Vokal depan, I, E, dan A. 2. Vokal belakang, U, O, A. Yang ketiga, berdasarkan tinggi rendahnya lidah. 1. Vokal tinggi, yaitu I dan U. 2. Vokal madya, yaitu E, O, dan O. Dan 3. Vokal rendah, yaitu A. Kemudian yang keempat, berdasarkan hubungan artikulator aktif dan juga artikulator pasif atau berdasarkan struktur. Yang pertama, yaitu vokal terbuka, yaitu A. 2. Vokal semi terbuka, yaitu E dan O. Yang ketiga, vokal semi tertutup, yaitu E dan O. Dan yang terakhir, vokal tertutup, yaitu I dan U. Kemudian, pembentukan konsonan. Yang pertama, berdasarkan tempat artikulasi. 1. Konsonan bilabial, yaitu P dan B. Artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. 2. Konsonan apikodental, yaitu T dan D. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gigi atas. 3. Konsonan apiko-alveolar, yaitu L dan M. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. 4. Konsonan apiko-palatal, yaitu D. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. 5.
5. Konsonan mediopalatal, yaitu C dan J. Artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. 6. Konsonan dorsivelar, yaitu K dan G. Artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. 7. Konsonan laringal, yaitu H. Artikulator sepasang pita suara. Kemudian berdasarkan cara artikulasi. 1. Konsonan lambat letup terjadi dengan hambatan penuh arus udara yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya P dan B. 2. Konsonan nasal. Udara keluar melalui rongga hidung dengan menghambat jalan udara dari paru-paru menuju rongga hidung. Contohnya M dan N. 3. Konsonan sampingan, yaitu dengan cara menutup arus udara di tengah sehingga arus udara keluar melalui samping. Contoh L. 4. Konsonan geseran, dengan cara menyempitkan jalan arus udara dari paru-paru sehingga terhalang dan keluar dengan cara bergeser. Contohnya S dan F. 5. Konsonan getar, yaitu dengan cara menghambat jalan udara dari paru-paru yang dilakukan secara cepat dan berulang. Contohnya R. Kemudian berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang pertama, bunyi keras atau vortis, yaitu bunyi keras atau vortis yang terbentuk apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan, kekuatan arus udara. Contoh bunyi keras, yang pertama bunyi letup tak bersuara. Contohnya P, T, C, dan K. Yang kedua, bunyi geseran tak bersuara. Contohnya S. Dan juga bunyi vokal. Kemudian nomor 2, bunyi lunak atau lenis, yaitu bunyi lunak yang terbentuk pada saat diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Contohnya 1. Bunyi letup bersuara, yaitu B, D, C, dan G. Kedua, bunyi geseran bersuara, yaitu Z. Ketiga, bunyi nasal, yaitu M dan N. Kemudian bunyi likuida, yaitu R dan L. Kemudian bunyi semivokal, yaitu W dan Y. Kemudian bunyi vokal, yaitu I, E, O, dan U. Yang ketiga ada jalan keluarnya arus udara. Yang pertama ada bunyi oral. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Semua bunyi vokal termasuk bunyi oral. Yang kedua ada bunyi nasal. Bunyi nasal atau bunyi sengau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Penutup arus udara terjadi pada 1. Antara kedua bibir, hasil bunyinya M. Yang kedua, antara ujung lidah dan ceruk, hasilnya bunyi M. Yang ketiga, antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, hasilnya bunyi A. Dan yang keempat, antara ujung lidah dan langit-langit keras, hasilnya bunyi L. 4. Kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. 1. Bunyi nyaring, didasarkan derajat kenyaringannya. 2. Bunyi tidak nyaring. Derajat kenyaringannya itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya maupun besar kecilnya ruang resonansi pada bunyi itu diucapkan. Untuk tambahan, semakin luas ruang resonansi saluran bicara yang dipakai pada waktu membentuk bunyi bahasa, maka semakin tinggi derajat kenyaringannya. 5. Lamanya bunyi tersebut diucapkan. Ada bunyi panjang, berdasarkan pada lamanya bunyi itu dihasilkan, dan ada bunyi pendek, didasarkan pada pendeknya bunyi.
6. Perwujudannya dalam suku kata. 1. Bunyi tunggal atau monoftong. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Contoh, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. 2. Bunyi rangkap. Bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Bunyi rangkap dapat berupa diftong, kluster, deret vokal, dan deret konsonan. Deret vokal adalah urutan beruntun vokal yang tidak tersisipi konsonan. Contohnya, IA, IU, EO, dan sebagainya. Contoh dalam bentuk kata yaitu BO, BO, saat, saat. Lalu deret konsonan adalah urutan dua konsonan atau lebih dalam suatu suku kata yang tidak tersisipi vokal. Contohnya PT, PY, PL, PR, TT, dan sebagainya. Contoh dalam bentuk kata adalah rakyat, rakyat, teknologi, teknologi. 7. Arus atau arah udara. Yang pertama, bunyi egresif. Bunyi egresif adalah bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru menuju ke luar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi egresif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunyi egresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui egresif pulmonik. 2. Bunyi egresif glotalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali. Yang kedua, bunyi ingresif. Bunyi ingresif adalah bunyi yang dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi ingresif glotalik yang memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi egresif glotalik, hanya arus udara yang berbeda. Kemudian bunyi ingresif velarik dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Fonem. Fonem sendiri adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Lalu, alofon sendiri adalah variasi fonem yang tidak membedakan makna. Contoh fonem P memiliki dua alofon yaitu P dan P. Klasifikasi fonem. 1. Bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Hal tersebut diungkapkan oleh Mas Nur Mukhlis tahun 2008, yang merupakan vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Yang kedua ada bunyi suprasegmental, yaitu nada, tekanan, durasi, dan jeda. Macam-macam bunyi segmental. Bunyi segmental dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada vokal, bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang kedua ada konsonan, bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Dan yang ketiga ada diftong, bunyi vokal yang dibaca satu bunyi. Yang keempat ada kluster, dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Untuk vokal, pada bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan vokal adalah A, E, I, O, dan U. Untuk penulisan huruf E dapat disertai dengan tanda aksen yang membedakan E dengan yang dilafalkan dalam kata ekor dan kata enam. Misalnya, setiap hari Senin, ayah mengikuti apel bendera di kantornya. Adik suka makan apel. Untuk mempermudah mengetahui pengucapan kata yang benar pada huruf E, terdapat diakritik yang dapat digunakan. Di antaranya, 1. Diakritik taling tertutup yang dilafalkan E. Misalnya,
Anak-anak bermain di teras. 2. Diakritik taling terbuka. Dilafalkan Misalnya, pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Dan yang ketiga ada diakritik pepet. Dilafalkan Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Konsonan. Bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi, ada artikulasinya. Nah, pada konsonan, apabila proses artikulasi disertai bergetarnya pita suara, menghasilkan konsonan bersuara B, D, G, dan J. Lalu, apabila proses artikulasi tidak disertai bergetarnya pita suara atau glotis terbuka, menghasilkan konsonan tidak bersuara K, P, T, dan S. Pengertian dari diftong. Diftong atau vokal rangkap adalah dua buah vokal yang dibunyikan dalam kesatuan waktu macam diftong, AI, AU, EI, dan OI. Lalu kluster. Kluster atau gugus merupakan deretan konsonan pada satu suku kata. Pembentukan kluster. Yang pertama ada gugus konsonan pertama, P, B, T, K, G, S, dan D. Yang kedua gugus konsonan kedua, L, R, dan W. Gugus konsonan ketiga, S, M, N, dan K. Gugus dua konsonan berderet, contohnya PL, pleno, pleno, KR, kria, kria. Gugus tiga konsonan berderet, konsonan pertama selalu S, konsonan kedua selalu T, P, K, dan konsonan ketiga selalu R atau L. Contohnya SKR, skripsi, SL, sklera. Bunyi suprasegmental, yaitu sesuatu yang menyertai fonem yang berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Bunyi suprasegmental meliputi nada, tinggi rendahnya bunyi, tekanan, keras lemahnya bunyi, durasi, panjang pendeknya bunyi, jeda, pemberhentian atau kesenyapan bunyi. Nah, selanjutnya, apa saja sih gejala fonologi bahasa Indonesia? Gejala fonologi bahasa Indonesia yang pertama adalah penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata umumnya berupa penambahan bunyi vokal untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem di awal protesis, di tengah epentesis, di akhir paragok. Contohnya, empu menjadi empu, sutra menjadi sutra. 2. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi pada awal, tengah, maupun akhir kata tanpa mengubah makna, biasanya berupa pemendekan kata. Contohnya, abang menjadi bang. Yang ketiga ada perubahan fonem. Perubahan bunyi pada suatu kata agar kata tersebut terdengar jelas atau untuk tujuan tertentu. Contohnya, mensapu menjadi menyapu. 4. Kontraksi. Kontraksi adalah penyingkatan, penyusutan, atau penciutan fonem dalam kata atau frasa tanpa mengubah makna dari kata atau frasa tersebut. Contohnya, baharu menjadi baru. Yang terakhir ada analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Contoh, siswa-siswi, putra-putri. Baik, sekian pembahasan fonologi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.